Satu, dua, tiga, and action. Halo kawan-kawan, balik lagi di YouTube Boy Chandra. Kali ini aku untuk pertama kalinya akan menjawab pertanyaan kamu yang udah kamu kirim di Instagram dan Twitter. Yang akan dibacakan oleh Hari. Silakan. Udah boleh nanya bang? Oke, siap. Dari Iva Sihab. Oke. Kenapa mencintai diri sendiri lebih sulit dibanding mencintai orang lain? Sebenarnya kita lebih gampang mencintai diri kita sendiri, kecuali kita memelihara rasa nggak enakan, terlalu peduli sama orang lain, sampai-sampai pikiran bawah sadar kita terbiasa untuk membahagiakan orang lain, sementara kita lupa untuk diri kita sendiri. Padahal lebih penting diri kita sendiri bahagia dulu baru orang lain. Bang, terinspirasi bikin cerita trauma itu dari apa? Atau dari siapa sih bang? Dari orang-orang sih sebenarnya, karena kan followersku banyak orang-orang tersakiti. Enggak sih, dari banyak hal yang aku perhatiin. Kadang-kadang kan orang suka banget susah membuka hati hanya karena pernah disakiti oleh satu orang yang nggak penting. Dari G_Lea Frize. Bang, gimana cara memilih dua laki-laki yang sama-sama mencintai kita? Yang satunya berani ngajak serius karena sudah mapan, yang satunya belum berani karena belum punya modal. Tapi keduanya sama-sama berjuang. Rumit gak tuh bang? Tergantung usiamu dan tergantung seberapa kuat perasaanmu. Kalau saya sih jadi perempuan ya mending, kalau umur saya udah cukup ya, udah cukup matang, mending yang mapan aja lah, yang pasti-pasti aja lah. Mahal bu, ya listrik. Dari M. Dani Matias Go. Bang, lo pernah mikir nggak kenapa lo nggak bisa ngeliat hidung tanpa cermin? Bisa. Dari Haniman. Bang, rencana mau beristri berapa? Pertanyaannya jangan di sini, ntar ditonton mertua aku ada. Jangan ngaji lah. Berarti ada niat bang? Enggak. Satu aja lah, satu, mancing-mancing, Ri. Saya pecat Anda nanti. Dari Onel 16. Oke. Bang, kenapa di negara kita ini melajang seumur hidup masih menjadi hal tabu? Dan kenapa ketika sudah menikah harus mempunyai anak? Kamu tahu nggak kenapa di negara kita ngelajang salah, menikah masih ditanyai, belum punya anak masih diribetin? Karena orang-orang di negara kita suka ngurusin kehidupan orang lain, padahal hidup dia sendiri belum tentu keurus. Gitu jawabannya. Dari Putri Yulian 14. Ketika chat cuma di-rate dan yang setiap hal yang dilakukan selalu salah, apa yang harus kita lakukan? Mundur! Kamu itu bukan sesuatu yang dicari sama dia. Jangan ngejar orang yang nggak mencari kamu, nggak akan pernah ketemu. Asik. Itu jadi quote ya? Kuat. Oke, lanjut. Dari DSNI I_. Apa sih yang bikin abang terus termotivasi dan semangat membuat karya? Saya nggak tahu mau ngapain lagi. Ya, kalau saya nggak bikin karya, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Masa saya tidur sepanjang tahun? Buat ngisi waktu luang aja. Oke. Dari NR Rahma. Gimana nanggepin netizen yang kadang julidnya kebangetan bang? Awalnya saya seriusin ya, nanggepin. Tapi sebenarnya nggak serius-serius amat juga sih. Saya nanggepin juga buat senang-senang aja, biar rame aja sih, seru-seruan. Toh mereka julid nggak ngaruh apa-apa buat hidup saya. Dari DRRRRTT. Ribet ngaruh ya. Apakah rambut udah terinspirasi dari teori bumi bulat? Apakah kalau bumi datar udah akan memangkasnya hingga datar? Ayo jawab. Enggak lah, rambut aku tuh terinspirasi dari sayur brokoli, dari brokoli pokoknya. Oke, lanjut. Oke, dari Delva Yulian. Bang, kalau kita udah nggak nyaman atau suka lagi sama cowok, tapi nggak enak mau ngomong karena dia lebih tua dari kita, gimana tuh bang? Udah gak nyaman?
Ya jangan maksain ngejalani sesuatu yang bikin kamu tersiksa. Hidup itu cuma sementara. Semakin kamu memaksakan dirimu untuk berada di titik yang tidak buat kamu nyaman, kamu akan menyia-nyiakan kesempatan yang lebih berharga di hidupmu. Cielah, saya motivator. Oke, dari Markona. Kenapa Tuhan repot-repot menciptakan manusia, malaikat dan setan, neraka dan surga, bumi, langit, dan alam semesta? Kata siapa Tuhan itu repot? Itu mah hal kecil bagi Tuhan. Jangan samakanlah kekuatanmu dengan kekuatan Tuhan. Kita itu terlalu kecil bagi Tuhan. Gak ada yang repot di mata Tuhan. Aduh, ngeri. Oke, lanjut. Jadi bang, dari Mir, apa benar kalau udah boy melepas helm, kepalanya berubah jadi kepala desa? Jadi kepala negara nih jadinya nih. Kepala negara kan, lihat rambutku, lepas topi ini jadi kayak kepala negara berantakan. Lanjut. Dari sesampainya di laut, bang, pernah nggak pas lagi konflik internal sama istri, tapi malah kepikiran judul novel baru? Enggak lah, aku kalau lagi konflik sama istri ya disuruh tidur di tempat lain. Boro-boro mikirin novel. Ada aja nih orang. Oke lanjut bang. Dari Halo Kira-kira bahkan tulis cerita apa di buku paling akhir yang bakal diterbitin buat untuk terakhir kalinya dari karya Bang Boy Chandra? Waduh, kamu pikir saya tahu kapan saya mau mati? Ya nggak kepikiran lah. Yang pasti sih saya nulis cerita sebaik yang saya bisa, beda dengan cerita-cerita sebelumnya. Apakah itu akan jadi cerita terakhir ya kita nggak tahu ya. Lanjut. Dari aku tuh beda. Tanyanya kenapa semua orang itu berbeda, padahal mereka semua sama-sama diciptakan dari tanah. Gini, kamu tahu nggak sih kenapa orang berbeda? Karena sama-sama diciptakan dari tanah. Karena tanah aja juga berbeda. Ada yang tanah harganya murah, ada yang tanah harganya mahal, ada yang tanah sengketa. Kan kamu tanah sengketa tuh, makanya beda sama yang lain. Ada yang tanah penggusuran itu juga beda sama yang lain. Aduh. Jangannya manis loh. Nggak, jadi kamu nggak tanah sengketa, kamu tanah warisan. Nggak, kamu bercanda ya, bercanda sayang. Underscore. Oke. Bang, bedanya udah sama abang apaan? Mulai. Kalau udah, nih orang Minang ya, aku nggak tahu nih perspektif orang lain, tapi menurutku udah itu lebih romantis daripada abang. Kamu bisa udah itu lebih intim, misalnya ke kakak gitu atau ke suami gitu lebih intim gitu. Kalau misalnya abang itu ya abang parkir, abang beca, abang ojek, ya itu kan nggak intim ya. Maksudnya ada jarak gitu. Itulah kira-kira lebih romantis. Bang, kenapa milih jadi penulis? Kenapa nggak jadi tukang mancing? Kamu tau nggak? Aku tuh sebenarnya mancing. Kerjaanku tuh sebenarnya mancing. Terus karena emang hoki aja, jadi nulis buku. Nah, dari Ciu. Tua itu. Katanya penulis pernah mengalami yang namanya writer block. Nah, cara mengatasi kayak itu gimana bang? Itu serius tuh pertanyaan. Ntar di kelas menulis aja. Tapi intinya sih gini, writer block. Kalau dikit, writer block itu menurutku hanya alasan-alasan aja. Mungkin karena kamu capek atau karena kamu lagi malas. Ya udah, cari momen untuk tidak dua hal itu dalam hidupmu. Oke, next. Dari Grandpa. Wajar gak sih bang, aku umur 22 dan orang di sekitarku udah mulai nyuruh-nyuruh nikah, termasuk udah sendiri, tapi akunya belum ingin nikah dan lebih suka pacaran aja. NB, tapi aku jomblo. Saya punya teman banyak yang jomblo. Jadi gini, aku nikah 29, tapi aku nggak rekomendasiin kamu nikah 29 juga sih. Cuma menurutku
nikah itu kan proses belajar seumur hidup. Yang paling tahu kapan kamu siap adalah dirimu sendiri. Omongan orang lain mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi bukan jadi acuan. Dari Fikmi Ikmiah. Bang, kenapa cowok selalu membandingkan dengan dua wanita dan pergi tanpa pamit? Ya karena dia cuma punya dua. Coba dong kalau punya banyak, pasti akan banding-bandingan. Sebenarnya nggak cowok nggak cewek sih ya. Semua orang yang nggak nyaman dia pasti pergi tanpa pamit gitu. Cuman ada yang sopan pamit dulu, ada yang nggak sopan aja sih. Itu sih nggak tergantung jenis kelamin, itu tergantung orangnya aja sih menurutku. Oke? Ini bang, ini agak menarik. Cakap menurut masuk, mereka masuk lampu masuk. Dari Laila Nispia. Oke, Laila. Gimana sih bang pandangan abang Boy Chandra kalau misalnya ada cewek yang ngungkapin perasaannya duluan ke cowok? Nggak apa-apa, aku udah nulis di buku tuh. Jadi menurutku soal menyatakan perasaan itu adalah semua orang bebas aja gitu. Kan cuma untuk menyatakan perasaan, cuma untuk bilang kamu suka sama dia. Soal dia mau jadi pacar atau mau jadi suami itu kan urusan lain, ya kan? Kita bilang sama orang kita suka kan nggak otomatis kita mau jadi kekasihnya dia, kecuali kamu bapernya kelewatan. Dari Angelika Purba. Bang, kapan aku bisa bertemu dengan kamu? Kapan-kapan. Karena kita nggak bisa, karena pertemuan jodoh dan maut itu di tangan Tuhan. Nanti ya. Ini dari Asri ___. Oke. Kenapa sih bang lebih gampang ngasih dukungan atau support ke orang lain ketimbang ngasih dukungan ke diri sendiri? Kenapa gitu ya bang? Ya karena kamu nggak mikirin diri kamu sendiri. Karena kalau selama ini kita masih memelihara perasaan nggak enakan, terus selalu memprioritaskan orang lain, kita di alam bawah sadar kita lupa kalau yang lebih penting itu adalah diri sendiri. Aku dulu juga kayak gitu sih, cuma lama-kelamaan malah capek sendiri. Kita nggak bisa ngasih kebahagiaan untuk orang lain kalau dalam diri kita sendiri nggak ada kebahagiaan. Oke. Kak, tutorial cara ngungkapin kagum ke cowok please. Dari Silva Tin. Sekarang tuh banyak banget aplikasi, ada WhatsApp, ada chat, Line, ada apa. Kamu kalau misalnya nggak berani ngomong langsung, kamu bisa voice note, kamu rekam suara kamu kirim ke dia, atau kamu tulis tuh chat, kamu kirim ke dia, atau kalau nggak bisa juga kamu beli tuh chatnya. Gimana caranya? Rangkai katanya beli ke orang, kirim ke dia. Nggak bisa juga, ya udahlah, pendam sendiri. Enggak marah. Nih bang, Oke. ini enggak apa? Ini kenal orang ini. Dari Korispa. Kori. Bang, kan sekarang dimanapun mesti wajib pakai masker nih bang. Kalau lagi berenang harus wajib maskeran juga. Mohon pencerahannya bang. Anda kalau butuh pencerahan, Anda beli itu pemutih, bukan nanya ke saya. Biar kulit Anda lebih cerah. Jangan Anda nanya ke saya. Mengada-ngada Anda ini ya. Sudah. Lanjut. Dari Jessica Ria Santi. Kenapa saat kita pengen ikhlas lepas malah ada aja yang bikin goyah? Berarti kamu belum ikhlas. Ibaratnya gini loh, ikhlas itu kayak kita berak di sungai, terus beraknya hanyut. Nah, masa ya beraknya balik kita ambil lagi? Berarti itu belum ikhlas. Ini bang, dari Tika 09. Oke. Gimana ngatasin rasa trauma bang? Aku tuh nggak berani jawab yang serius-serius gitu ya. Cuman menurutku kamu paling tahu batas dirinya kemana. Kalau emang ngerasanya udah nggak sanggup, kamu cari pertolongan profesional, datang ke psikiater atau ke psikolog gitu. Dari Konsahaja. Saja. Bang, kalau ada 3 hal yang bisa saya tiru dari abang, boleh tahu apa aja tuh bang? Tidur pagi,
masuk sekte. Maksud gabung sama sekte pemuda bangun siang. Yang pertama. Yang kedua, bermalas-malasan. Yang ketiga, cari uang. Karena kalau kita udah punya uang, kita bisa tidur pagi dan bermalas-malasan. Kalau belum ya nggak bisa. Dari Amir Musa. Amir Musa. Amir Musa. Bang, cowok cuek tuh menurut lu gimana sih? Ngabarin iya, ngingetin makan iya, tapi masih dibilang cuek. Itu nggak cuek dong. Kalau cuek itu nggak ngabarin selama 2 tahun itu cuek. Kalau masih tahu makan, ngabarin lagi di mana itu nggak cuek. Cuman mager aja kali ya, nggak mau ketemu gitu paling. Oke. Dari Yesi _ Alfiaminda. Bang, gimana cara kita nyikapin orang tua yang nggak pernah peduli sama kita dan egonya tinggi? Seorang tua ini berat ya. Ntar kalau aku kasih jawabannya agak beda, aku dibilang ngajarin kamu buat durhaka. Tapi kadang-kadang kita emang perlu menentukan jalan hidup kita sendiri. Asal kita bertanggung jawab dengan pilihan itu. Terakhir nih bang. Terakhir. Oke, terakhir. Dari Umi Siva 313. Masih sayang padahal udah dibuang. Terus? Tuh ya bang. Terus? Pertanyaannya apa? Itu pernyataan. Masih sayang tapi udah dibuang ya. Sadar diri lah. Cari tempat lain yang bisa menerima kamu. Itu lah ya. Terima kasih sudah mengikuti video gabut kali ini. Semoga nggak ada lagi video Q&A, kecuali nanti saya gabut lagi, nggak tahu. Ini pertama kali dan mungkin yang terakhir kali. Tapi semoga ada lagi. Kita lihat nanti. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan ikuti video berikutnya. Tanya orang sama-sama sih. Hah? Oh ini lampunya nak. Nanti